Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kemarin Anda sudah mempelajari bagaimana menggambar sinyal AC, ya. Kemudian merepresentasikan ke dalam bentuk pasor diagram, ke dalam bentuk bilangan kompleks, ya, dalam bentuk polar, ya. Nah, terus yang terakhir minggu kemarin penjumlahan tegangan, ya, di mana penjumlahan tegangan kalau pasanya beda, ya, dua tegangan di mana magnitudo dan pasanya beda, itu bagaimana caranya? Yaitu bisa dengan merubah ke dalam bentuk bilangan kompleks atau dalam bentuk pasor diagram, ya. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana kalau suatu tegangan AC, ya, itu dibebani oleh R dan L, ya. Seperti ini kita bebani dengan R. R itu memiliki impedansi murni, ya. Jadi memiliki impedansinya yaitu hambatan murni, tidak ada reaktansinya, ya. Maka ini sumber tegangan AC, kalau dibebani R maka akan mengalir arus, ya. Nah, karena ini dihubungkan antara plus min dihubungkan di mana ini ada R, ibarat air akan mengalir airnya itu dari tinggi, jadi yang tempat yang tinggi, atau kalau muatan listrik yaitu ini elektroda yang memiliki banyak elektron. Kalau di elektro disebut positif, ya, tapi sebetulnya yang memiliki banyak elektron itu justru lebih negatif aslinya, ya. Tapi tidak apa-apa, nah sudah terlanjur di elektro itu yang mengalir dari positif ke negatif, ya, seperti ini. Nah, ini akan mengalir arus karena R dialiri arus, maka di sini ada tegangannya. Di sini kalau diukur pakai AVO ini ada tegangannya, ini VR namanya, dan VR sama dengan VT di sumber ini, ET sama dengan ER, ya. Arus yang di sini sama dengan yang mengalir di R juga. I sama dengan ER, cara mencari I-nya adalah ET dibagi dengan R, di mana arah arusnya dan arah tegangannya ini sefase, ya. Karena R merupakan resistif murni, hambatan murni, akan sefase. Jadi arusnya tidak bergeser fasenya. Kalau digambar sinyalnya, kalau tegangannya ini, ya, yang biru, arusnya pasti sefase ini, berhimpit seperti ini, cuman magnetudnya beda. Satuannya beda, kalau ini kan watt, ini ampere, dan besarnya pun beda. Nah, P-nya kayak apa? Dayanya seperti ini, karena P sama dengan E kali I. Jadi masing-masing titik ini dikalikan. Masing-masing titik. Kayak kemarin menggambar sinyal,
dijumlahkan, ya masing-masing titik dijumlahkan. Kalau ini masing-masing titik dikalikan. Maka bentuknya seperti ini. Karena ini I-nya negatif, B-nya negatif, ya. Kalau dikalikan maka nah, dayanya seperti ini. Jadi daya yang dihitung di meteran listrik itu tidak ada daya negatif ya. Karena ya seperti ini, V kali I. Seperti ini. Jadi yang terpakai ini berapa? Luasannya berapa? Ya. Oke, itu kalau bebannya R. Terus kalau bebannya L gimana? Kalau bebannya L, karena L memiliki impedansi, ya. Jika sumber tegangannya memiliki frekuensi atau AC, kalau dialiri tegangan AC maka ini memiliki impedansi berupa reaktansi, ya, bukan hambatan murni. Hambatan murninya 0. Buktinya 0 gimana? Kalau dialiri DC pasti tidak ada hambatannya, lurus saja. Kecuali kalau ininya kumparannya panjang sekali ya. Panjang sekali di situ pasti ada hambatan kawatnya. Itu ada hambatan kawatnya. Tapi kalau pendek, kecil sekali. R-nya sangat kecil kalau dibandingkan dengan reaktansinya, bisa diabaikan R-nya. Ya. Kalau dialiri arus AC, maka muncul reaktansi. Besarnya seberapa? J omega L. Ya. Besarnya ini. Besarnya J omega L. Nah, J omega L itu apa? Ngitungnya gimana? Ngitungnya 2pi F kali L. F ini frekuensi dari ini, ya, dari apa namanya, sumber tegangan. Kalau sumber tegangannya DC ya Z-nya 0. Kalau F-nya frekuensinya 0, DC kan frekuensinya 0, berarti reaktansinya 0. Tapi kalau ada frekuensinya misalkan 50 Hz, berarti ada Z-nya, impedansinya. Sehingga arus yang mengalir ini adalah I sama dengan ini, karena ET sama dengan EL, ya. Di tegangan di sini atau tegangan di ET dibagi dengan impedansinya. Ya, ini memiliki impedansi ZL. ZL-nya besarnya sekian. L dalam Henry ya, satuannya L kan Henry. Sedangkan satuannya arus ampere, satuannya impedansi ohm. Ya. Nah, karena ini karena tidak ada R-nya ya, berarti ET sama dengan EL. Jadi tegangan di sumber sama dengan tegangan di L. Sedangkan I di sini ya sama dengan di sini. Terus pasornya gimana? Ya. Pasornya ya, EL kalau atau ET ya lebih apa ini, leading dibandingkan arusnya, arus yang mengaliri. Jadi kalau dibebani L, I-nya pasti ketinggalan dibandingkan tegangannya. Atau E-nya mendahului I-nya 90 derajat. Makanya kalau rumah dibebani lampu yang ada apa namanya, trafonya, kemudian dibebani motor,
ya, I-nya akan lagging, ya. I akan lagging atau I ketinggalan dibandingkan dengan V. Sehingga cost P-nya jadi rendah. Cost P-nya tidak 1 tetapi jadi rendah sekali cost P-nya. Yang mengakibatkan cost P-nya turun, cost P rendah, ya ini. Beban L. Ya. Nanti minggu depan kita pelajari juga bagaimana beban C. Ya. Nah sekarang bagaimana ini gambar tegangan dan arusnya? Kalau ini tegangannya, karena tegangannya itu mendahului daripada I atau I membelakangi tegangan, maka bentuknya seperti ini. Misalkan ini I, yang merah I, ya. Terus ini yang biru ini tegangan, ya. Tegangan mendahului I 90 derajat. Maka dayanya kecil kan ya, kecil. Kalau bebannya L murni, cost P-nya rendah, real P-nya kan kecil ini. Makanya ada rumah ada 900 watt dibebani lampu TL yang ada trafonya, kemudian pompa air yang banyak L-nya. Mudah jelek ya, belum 900 sudah jelek ya, karena ini. Karena ini tadi. Cost P-nya rendah atau pergeseran fasenya ini terlalu jauh sehingga ini kayak gini. Ya. Oke, itu ya. Nah, ini pergeseran fasenya ya. Oke, selanjutnya bagaimana kalau beban seri? Beban seri, hukum Kirchhoff, kalau ini ada loop tertutup seperti ini, maka jumlah tegangan di sini tambah sini sama dengan 0. Atau jumlah tegangan ET sama dengan jumlah tegangan di R ditambah jumlah tegangan ER. ET sama dengan ER plus ER. Dengan I-nya sama di sini sama. Nah, ini ada R, ada L, ya, karena sumber tegangannya memiliki frekuensi AC, ya. Kalau tidak memiliki frekuensi berarti DC. Ini AC. Sehingga ini ada reaktansinya, ada impedansinya. Sehingga total daripada impedansi di sini adalah Z totalnya sama dengan impedansi di R ditambah impedansi di L. Nah, kalau impedansi di R berapa ya terserah yang buat soal berapa ini ya. Misalkan 5 ohm atau 10 ohm. Sedangkan impedansi di L ini J omega L, ya. Omeganya 2pi kali F itu frekuensi sumber tegangan, L itu besarnya reaktan induktansinya ini berapa Henry. Bisa dihitung nanti ya. Nah, seperti ini. Jadi Z total, impedansinya total ini ZR tambah ZL. ZR-nya terserah yang buat soal berapa. Dan ZL-nya ngitungnya tadi, namanya J omega L atau J 2pi F by L. Sehingga arusnya ini adalah ET
ET dibagi Z total untuk mencari arus. Nah, kalau sudah ketemu arusnya berarti bisa dicari tegangan di sini dan di sini. Tegangan di R adalah arus kali ZR, impedansi di R. Sedangkan tegangan di EL sama dengan arus yang mengalir di sini, L kali ZL. Dimana ZL sama dengan J omega L atau J 2 F kali L. Ya. Dan pasti ER ditambah EL sama dengan ET pasti. Nah, kalau dia gambar pasornya, ya, gambar pasornya seperti ini. Jadi ini ER itu ini ER pasti sefase dengan arusnya. Sefase dengan arus ini ya, ER ini I sefase. Sedangkan EL pasti berbeda sudut 90 derajat dibandingkan ER. Sedangkan ET di sini. Dan pasti ER tambah EL sama dengan ET. Seperti ini. Nah, ini sudutnya berapa? Tergantung besarnya R dan ZL di sini. Ini umpama aja, ini 37 derajat, ini umpama. Ya, ini umpama. Nah, gimana? Apa namanya? Kalau di paralel, ya, ini yang seri, saya rasa udah paham ya. Nanti kalau belum paham, videonya diulang-ulang. Ya. Kemudian ini impedan pasor diagramnya. Ya. Dan pasor diagramnya antara R dan XL, jadi impedansi di R sama impedansi di L ini pasti beda 90 derajat. Terus ini Z totalnya. Z total sama dengan R tambah XL. Ini. Itu juga ET ini sama dengan R tambah EL. Ini ya, R sama dengan Z. Oke, selanjutnya bagaimana kalau di paralel? Ya. Di paralel, hukum Kirchhoff ya, tentang node ya. Jadi arus yang masuk sini sama dengan penjumlahan arus yang keluar. Ini arusnya I sama dengan IR tambah IL. Ini hukum pertama. Sedangkan kalau paralel gini tegangannya sama, E sama dengan ER sama dengan IL sama. Nah, untuk Z totalnya berapa ini? Untuk I bisa dicari E dibagi Z totalnya ini. Ini di paralel berarti rumusnya gimana? Rumusnya Z total sama dengan ZR paralel ZL. Impedansi R itu loh. Impedansi atau hambatan kalau di paralel kan sama dengan seper Z total sama dengan seper ZR ditambah seper ZL. Coba nanti diingat, dibuka lagi RL1, RLDC ya. Sama rumusnya. Seper Z total sama dengan seper ZL, seper ZL ditambah seper ZL. Atau ini simbol di paralel ya. Ini kalau di paralel berarti seper Z total sama dengan seper Z R ditambah super Z L. Sedangkan I di sini sama dengan E dibagi Z totalnya. Z total harus dicari dulu. Ya.
sama rumusnya seperti R di paralel itu sama. Sedangkan IR sama E dibagi R. ER atau E sama bagi ZR atau bagi R. Kemudian IL sama dengan EL dibagi ZL. ZL rumusnya sama seperti tadi, J omega L atau J2P FM. Jadi ini ya, coba nanti dikerjakan soalnya, tugasnya. Nah, pasornya seperti apa? Pasornya seperti ini. Jadi ini E-nya ini, ya. IR pasti sefase dengan E, sedangkan IL beda fase 90 derajat dengan E. IL. Pasti I beda, kalau ada L pasti pergeseran fasanya 90 derajat IL. Sedangkan I di sini, I besarnya berapa? Tergantung nilai R dan L-nya. Atau I sama dengan IR ditambah IL. Ini diagram pasornya seperti itu. Oke, tugas minggu keempat. Ini seperti ini. Coba Anda kerjakan ya. Kalau di rangkai seri gimana, rangkai paralel gimana. Gimana PS V sumbernya ini. V sumber ini frekuensinya 50 saja lah. Ini 50 volt. Kalau pergeseran fasenya 0, frekuensi sama dengan 50 Hz. Frekuensi 50 Hz. Atau ini biar agak besar, 100 volt aja. Pergeseran fasenya sumbernya 0. 50 Hz, sedangkan R-nya 5 ohm, L-nya 1 mH. Atau 0,1 aja, 0,1 mH. Terlalu besar kalau 1 mili kayaknya. Kemudian rangkai seri, Anda rangkai seri, tentukan VR, VC, I, ya, dan gambar pasornya. Kemudian kalau sudah rangkai paralel, tentukan I, IR, IC, dan gambar pasornya. Jadi gambar pasornya tegangannya di mana, kayak tadi ya. Terus kemudian kalau sudah, coba Anda simulasikan rangkaian tersebut ya. Dan lihat perilaku tegangan dan arusnya kayak apa, pergeseran fasanya itu kayak apa. Simulasikan pakai anu aja ya. Dengan apa ya? Multisim aja. Di YouTube banyak itu caranya. Coba lihat di YouTube. Ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan minggu ini. Mungkin ada pertanyaan.